Kelima orang itu akhirnya duduk kembali di bawah pohon mepel tempat Ben tadi duduk. Mereka terlihat kelelahan karena berlarian di padang ilalang tadi. Canda dan tawa terdengar dari mereka serta raut wajah bahagia tanpa kesedihan terpancar begitu jelas di wajah mereka seolah tidak ada lagi beban yang harus dipikul. Ben menatap sekelilingnya dan ia baru menyadari beberapa hal. Dirinya tidak lagi berada di taman mepel, melainkan berada di sebuah tanah lapang yang begitu luas dengan satu buah pohon mepel tempat mereka berteduh dan sebuah wahana komedi putar yang berjarak beberapa ratus meter dari mereka. Terry bangkit dari tempat duduknya kemudian menatap satu persatu sahabatnya sebelum berkata, "Ayo, main komedi putar." Ia langsung berlari ke arah komedi putar diikuti oleh Samuel, Daniel dan Kai di belakangnya sedangkan Ben hanya bisa diam berdiri memandang punggung keempat sahabatnya yang mendekati wahana tersebut. Ia tidak ikut berlari karena ia melihat sebuah dinding pembatas berwarna oranye yang mungkin bisa menghalanginya masuk ke daerah yang kini sudah diinjak oleh keempat sahabatnya. Langkah kaki Samuel terhenti ketika menyadari bahwa Ben tidak ikut berlari bersama mereka. Ia berbalik kemudian menatap Ben dan berteriak, "Ben, ayo kemari." Sontak ketiga orang yang bersamanya ikut berhenti dan ikut menatap Ben yang sedang menggelengkan kepalanya pelan. "Tidak apa-apa, ada kami bersamamu." Daniel ikut berteriak membujuk Ben. "Ben, kau tenang saja. Ayo ikut," teriak Kai membuat ketiga sahabatnya menutup telinga kuat-kuat karena suara cemprengnya. "Ah, maaf," ucap Kai menyadari sahabat-sahabatnya yang menutup telinga kuat-kuat. "Ben, ini akan baik-baik saja." Akhirnya Terry ikut berteriak membuat yang lain kaget begitu pula dengan Ben. Ben perlahan mulai berlari mendekati mereka. Bagi Ben, jika Terry sudah ikut berteriak begitu artinya memang semua akan baik-baik saja. Daniel mengulurkan tangan kanannya melewati batas dinding oranye yang hanya bisa dilihat oleh Ben. Ben menerima uluran tangan tersebut dan langsung ditarik kuat oleh Daniel ke dalam pelukannya. Samuel, Kai dan Terry ikut memeluk Ben yang mengeluarkan air matanya dengan deras. "Semua akan baik-baik saja, dengan ini tidak ada lagi kata perpisahan di antara kita," bisik Daniel lembut di telinga Ben. Seorang wanita paruh baya memeluk suaminya di rumah sakit. "Sudah, Ben sudah tenang di alam sana," bisik sang suami sambil mengusap punggung istrinya yang bergetar dengan lembut. Hatinya sama sakitnya seperti sang istri ketika mengetahui anak sematawayang mereka ditemukan meninggal di taman mepel dekat rumah. Ben diketahui meninggal sambil memeluk sebuah buku berwarna merah di taman dan penyebab kematiannya adalah overdosis obat penenang yang ia konsumsi secara diam-diam sejak keempat sahabatnya meninggal 3 tahun lalu. Tamat. Akhirnya aku ke kamar untuk memperlihatkan bukti bahwa boneka itu masih ada. Namun boneka itu malah menghilang. Aku menarik napas lega. Di malam hari ada suara anak kecil memanggil aku bermain aku tidak tahu siapa.
Aku melihatnya bermain boneka itu. Tapi kasihan anak itu sendirian. Dia mendengar suara orang tuanya bercerai. Kamu selalu menyalahkan aku, Mas. Kamu juga, Mas. Kamu terlalu mau aku sempurna. Sedangkan Ferin butuh kasih sayang kamu. Kamu sibuk bekerja, sekarang aku talak kamu, kita cerai. Mendengar kalau kedua orang tuanya bercerai, hati anak itu hancur. Sampai anak itu menutup telinganya. Dan tiba-tiba menghabiskan waktu bersama boneka miliknya. Mereka selalu bersama, tapi Ferin memutuskan pindah, tidak membawa bonekanya, merasa dibuang. Akhirnya boneka itu marah. Ia murka dan sangat kesal. Kalau kamu buang aku rindu, kamu akan mati, hahaha. Tidak, aku mau pulang nenek, aku takut. Aku kembali ke kamarku. Tapi setelah keluar ternyata nenek sudah bersimbah darah. Masya Allah, kenapa ini bisa terjadi? Aku kesepian di rumah sendirian setelah pemakaman. Paman berniat mengajakku ke rumah Tante Sofi, namun aku menolak. Aku masih mau bersama nenek. Aku mau bersama nenek. Malam berganti malam aku bersama paman. Tante Sofi tinggal di sini merawatku. Sampai satu persatu anggota keluarga aku meninggal. Aku tidak tahu lagi harus berbuat apa. Mimi, jangan bunuh semua anggota keluargaku. Sudah terlambat, rindu, main yuk, hihihi. Napasku tercekat, langkah kakiku terasa lemas, dan darah keluar dari kakiku sangat banyak. Aku panik, mukaku pucat. Jadi selama ini aku sudah mati dan aku baru menyadari ini semua. Selesai.